Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Daris dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2003176 dari Program Studi Pendidikan Pariwisata Angkatan 2020 dari kelas 2A. Hadirnya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bahasa Gaul oleh Kalangan Remaja Terhadap Bahasa Indonesia. Alasan saya memilih judul ini adalah karena saya melihat begitu banyaknya remaja sekarang yang lebih sering menggunakan bahasa gaul dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian artikel, mulai dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia yang tinggal di bumi tidak dapat terlepas dari penggunaan bahasa. Kita menggunakan bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan ide, pikiran, dan gagasan yang berasal dari diri individu, sehingga individu dapat menyampaikan pendapatnya dan informasinya kepada orang lain yang dituju. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama manusia lain dalam masyarakat. Selain itu, bahasa juga memiliki sifat sosial karena bahasa dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan sesuai dengan judul artikel yang sedang dibahas mengenai remaja ini termasuk ke dalam salah satu lapisan masyarakat yang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama remaja lain dan dengan manusia yang telah ia temui sepanjang hidupnya. Seperti yang kita ketahui, bahasa memiliki berbagai macam ragam, dan salah satu ragam bahasa yang digunakan oleh kalangan remaja dapat kita sebut sebagai ragam bahasa gaul. Ragam bahasa gaul ini disepakati oleh para remaja sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama kelompok, baik itu dalam berbentuk tertulis maupun lisan. Remaja tidak terlalu peduli dengan opini publik yang tidak mengerti dengan bahasa gaul, karena mereka sudah nyaman dan mereka sudah cukup percaya diri menggunakan kosakata bahasa gaul yang jika orang di luar sana tidak mengerti artinya itu terkesan sedikit aneh dan cukup membingungkan artinya. Dalam fenomenanya, ragam bahasa gaul yang seharusnya digunakan dalam situasi non-formal seperti saat sedang di rumah atau di lingkungan pertemanan, tetapi remaja sekarang membawa penggunaan bahasa gaul ini ke dalam kesehariannya. Bahkan mereka menggunakan bahasa gaul dalam situasi formal seperti saat sedang proses belajar mengajar di sekolah ataupun saat sedang mengobrol dengan gurunya di sekolah. Fenomena ini tidak dapat dibiarkan. Masyarakat menilai bahwa penggunaan bahasa gaul oleh kalangan remaja sangat berpotensi dapat merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Fenomena lain yang dapat dilihat adalah munculnya bahasa campur aduk atau bahasa gado-gado atau bahasa yang dapat kita kenal sebagai bahasa anak Jaksel. Kenapa disebut dengan bahasa anak Jaksel? Karena bahasa ini dipopulerkan dan banyak anak remaja yang menggunakan bahasa ini berasal dari daerah Jakarta Selatan. Bahkan saya sendiri menonton video di YouTube salah satu makeup beauty vlogger. Ia berasal dari Jakarta Selatan dan di videonya ia benar-benar menggunakan bahasa campur aduk ini. Jika ada yang belum tahu, bahasa anak Jaksel ini adalah percampuran antara dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti kalimat literally, aku suka banget sama produk ini because bahan-bahan yang dipakai dalam produk ini itu bagus banget, which is Centella Asiatica dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang dilontarkan oleh makeup beauty vlogger yang saya tonton dalam videonya. Bahasa anak Jaksel ini populer hampir di seluruh daerah di Indonesia. Pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, mengatakan bahwa kepopuleran bahasa anak Jaksel ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan mencampurkan bahasa adalah salah satu lambang hierarki yang menunjukkan status sosial, pendidikan, dan kehormatan. Adapun teori relevan yang saya masukkan ke dalam artikel ini yaitu salah satu teori yang diungkapkan oleh Sumarsono dalam ULIA tahun 2017. Ia mengungkapkan bahwa remaja membentuk kelompok lingkungan pertemanannya berdasarkan dengan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan sosialnya. Konteks sosial juga termasuk sebagai pembeda antara kelompok satu dan kelompok lain, yang di dalam kelompok itu dibentuk berdasarkan jenis kelamin, umur, bahkan kedudukannya dalam masyarakat. Remaja tidak jarang menggunakan bahasa gaul dalam situasi apapun, bahkan ia menyampingkan penggunaan bahasa baku yang formal. Hilalia tahun 2010.
Noverino dalam Andriani dan Wirawan tahun 2018 menyatakan bahwa perkembangan media sosial dan perkembangan media komunikasi juga berkontribusi besar dalam penyebaran bahasa anak gaul oleh kalangan yang lebih luas. Fenomena bahasa anak Jaksel ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Sumarsono dalam Ulia yang menyatakan bahwa pembeda dari kelompok yang menggunakan bahasa anak Jaksel ini dibedakan dari usia, jenis kelamin, dan pekerjaannya sebagai seorang pelajar yang berasal dari sekolah yang sama. Kepopuleran bahasa anak Jaksel ini juga didukung oleh teori yang diungkapkan oleh Noverino dalam Wirawan dan Andriani yang menyatakan bahwa media sosial berkontribusi besar dalam menyebarkan bahasa anak Jaksel ke kalangan remaja di luar daerah Jakarta Selatan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Latifatul Ulia dalam jurnalnya yang berjudul Bentuk dan Fungsi Ragam Bahasa Gaul di Kota Metropolitan, di mana jurnal ini berfokus untuk melihat bagaimana penggunaan ragam bahasa gaul oleh kalangan remaja di Kota Metropolitan sebagai tanda ciri khas kelompoknya. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Adi Buyanto dalam jurnalnya yang berjudul Bahasa Gaul dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens, di mana jurnal ini berfokus untuk melihat struktur bahasa gaul dan bahasa baku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana cara remaja secara keseluruhan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu melihat faktornya, pengungkapannya, serta pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Melihat permasalahan remaja yang lebih sering menggunakan bahasa gaul, di sini saya akan mengungkapkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, untuk melihat faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Yang kedua, untuk melihat cara remaja mengekspresikan penggunaan bahasa gaul. Dan terakhir, untuk melihat pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan remaja. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu maknanya harus dapat dimengerti dan dipahami oleh situasi penggunanya, serta tidak boleh menyimpang dari kaidah bahasa baku. Namun sekarang perilaku remaja sangat bertolak belakang dengan semua itu. Mereka menggunakan bahasa gaul yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan kaidah bahasa baku. Bahasa gaul ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan, karena masih banyak orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal bahasa gaul ini. Jika terus seperti ini, bahasa gaul dapat merusak tatanan struktur bahasa Indonesia yang baku, serta bahasa gaul dapat menjadi ancaman yang serius terhadap penggunaan bahasa Indonesia karena penggunaan bahasa gaul ini menggambarkan bahwa kemampuan berbahasa remaja sekarang sangat jauh dari kata baik dan benar. Baik, setelah selesai dari pendahuluan, saya lanjut ke metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode survei, di mana penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dari masalah yang terjadi di masyarakat, seperti masalah penggunaan bahasa gaul oleh kalangan remaja yang sedang berlangsung di masa kini dan masa lampau. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, di mana data hanya dikumpulkan satu kali sesuai dengan kondisi dan situasi penelitian, tanpa melihat latar belakang kejadian di masa lalu atau masa mendatang. Adapun sampel yang saya gunakan pada penelitian ini adalah para remaja yang berjumlah 46 orang, dan penentuan jumlah ini ditentukan berdasarkan mereka yang sudah duduk di bangku SMA dan berumur 15-17 tahun. Dan populasi yang saya ambil ini berdasarkan tempat tinggal para remaja yang bertempat tinggal di Perumahan Sudirman Indah, Kabupaten Tangerang. Instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang dibuat dari Google Form, di mana kuesioner yang telah dibuat di Google Form ini berisikan beberapa pertanyaan terkait dengan rumusan masalah pada artikel ini. Pertama, saya akan memberitahukan hasil yang telah dijawab oleh para remaja berdasarkan rumusan masalah pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Dari 4 pertanyaan yang telah saya berikan, didapatkan hasil yaitu: pertama, mereka semua mengenal bahasa gaul. Kedua, mereka sudah mengenal bahasa gaul sejak duduk di bangku SMP. Ketiga, mereka menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, faktor yang menyebabkan mereka lebih sering menggunakan bahasa gaul adalah karena mereka menganggap bahasa gaul itu unik.
Teori pembahasan pertama yaitu mengenai remaja membentuk kelompok sesuai dengan kesamaan umur mereka, Octaviani 2014. Hal ini sejalan dengan sampel yang telah saya teliti, yaitu saya mengelompokkan remaja sesuai dengan kesamaan umur mereka. Teori kedua yang dapat dibahas di sini yaitu mengenai bahasa yang digunakan oleh kalangan remaja jika itu adalah bahasa gaul dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam setiap proses interaksinya. Karena pada umumnya remaja menyukai proses yang memiliki keunikan serta kemenarikan. Widianti dalam Mark et al. 2021. Teori ini sesuai dengan data yang sudah diambil, yaitu remaja menggunakan bahasa gaul karena dalam setiap prosesnya itu ada keunikan, dan adapun faktor lain yang menyebabkan remaja yang lebih sering menggunakan bahasa gaul yaitu karena remaja benar-benar menyukai bahasa gaul dan remaja takut dibilang ketinggalan zaman jika tidak menggunakan bahasa gaul. Selain itu, ada faktor yang diungkapkan oleh Sari tahun 2015 di mana penggunaan bahasa gaul mempunyai faktor pendukung yang mempengaruhi kondisi lingkungan remaja. Faktor pertama yaitu penggunaan media sosial yang berdampak signifikan terhadap penyebaran bahasa gaul. Faktor kedua yaitu kondisi lingkungan tempat tinggal remaja. Faktor ketiga yaitu peran media, baik itu media elektronik seperti TV yang menayangkan sinetron, iklan, atau film remaja yang di dalamnya sudah menggunakan bahasa gaul, dan media cetak seperti koran, surat kabar, atau majalah yang di dalamnya memuat informasi dengan menggunakan bahasa gaul. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara remaja mengekspresikan penggunaan bahasa gaul. Saya sudah memberikan 2 pertanyaan dan sudah dijawab juga oleh para remaja. Pertanyaan pertama yaitu mereka mengekspresikan bahasa gaul secara lisan, dan mereka menggunakan bahasa gaul itu hanya kadang-kadang dan tidak setiap hari. Teori yang dapat dibahas di sini pertama dari Octaviani tahun 2014 yang menyatakan bahwa bahasa gaul adalah wahana untuk berekspresi dalam sebuah hubungan sehingga dapat memupuk rasa kehangatan dengan orang lain. Teori ini sejalan dengan data yang sudah dikumpulkan bahwa remaja mengekspresikan bahasa gaul secara langsung sesama dengan kelompoknya untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Teori lain yang dapat mendukung data adalah teori dari Aziza tahun 2019 yang menyatakan bahwa bahasa gaul dalam praktiknya lebih sering digunakan sebagai bahasa obrolan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan data yang telah dikumpulkan bahwa remaja lebih suka mengekspresikan bahasa gaul dalam bentuk lisan dibanding dengan tulisan karena bahasa gaul ini memiliki variasi yang memungkinkan orang lebih mengerti jika dipraktekkan secara langsung. Pengekspresian bahasa gaul dalam bentuk tulisan juga tidak dapat terlepas dari peran media sosial sebagai sarana untuk remaja mengekspresikan dirinya. Di sana, remaja dapat menuliskan status, remaja dapat mengupload foto atau video, bahkan remaja dapat berinteraksi dengan sesama pengguna media sosial dengan saling mengirimkan pesan di media sosial. Dalam menulis status atau mengirim pesan, remaja menggunakan bahasa gaul sebagai tanda ciri khasnya, yaitu remaja menggabungkan huruf besar dan huruf kecil, remaja menggabungkan angka dan huruf, dan tidak jarang remaja juga menggunakan simbol-simbol tertentu dan emoticon untuk lebih mengekspresikan dirinya. Kata bahasa Indonesia juga diperpendek seperti kata bagaimana menjadi gimana, kata seharusnya menjadi harus, dan kata ini menjadi nih. Atau dalam penulisannya, remaja juga menghilangkan salah satu huruf, misalnya menghilangkan huruf H, seperti kata habis menjadi abis, kata hilang menjadi hilang, dan kata hangat menjadi anget. Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah terakhir yaitu pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan remaja. Di sini saya sudah memberikan 2 pertanyaan dan hasil dari pertanyaan pertama yaitu ternyata remaja masih menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dalam kehidupan kesehariannya. Dan terakhir, saya meminta kesediaan para remaja untuk menuliskan kosakata yang sering mereka gunakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kosakata yang mereka berikan sangat beragam, mulai dari kosakata dasar seperti gue, lo, kosakata yang melalui proses pemendekan dan penyingkatan seperti kata bucin, baper, dan MBD, kosakata yang sudah melalui proses pembalikan kata seperti kata bang menjadi ngap, dan kata enak menjadikan, sampai adanya kosakata berbahasa Inggris seperti OMG dan ASF.
Adapun teori yang dapat mendukung data yang telah dikumpulkan yaitu teori dari Puspitasari tahun 2017 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Teori ini sejalan dengan data yang telah dikumpulkan, yaitu ternyata masih banyak anak remaja yang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dalam kehidupan kesehariannya. Walaupun penggunaan bahasa Indonesianya ini belum baik dan benar, setidaknya mereka masih menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dalam kehidupan kesehariannya. Dan teori kedua yang diungkapkan oleh Febri tahun 2019, ia mengatakan bahwa perkembangan kosakata bahasa gaul yang muncul sekarang itu sering tidak beraturan dan tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teori ini sejalan dengan data yang sudah dikumpulkan bahwa kebanyakan dari kosakata bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja ini tidak beraturan dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seiring dengan menyebarnya bahasa gaul yang meluas di masyarakat, menyebabkan eksistensi bahasa Indonesia mulai terpinggirkan. Hal ini ditandai dengan memudarnya penggunaan bahasa Indonesia yang mulai digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Selain itu, pengaruh lain yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Karena bahasa gaul ini mudah digunakan, tidak banyak aturan, dan mudah dimengerti, menyebabkan remaja lebih sering menggunakan bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang menyebabkan menurunnya derajat bahasa Indonesia. Adapun pengaruh positif dan pengaruh negatif dari penggunaan bahasa gaul ini. Pengaruh positifnya, remaja menjadi lebih kreatif. Karena dengan adanya bahasa gaul, remaja dapat mengekspresikan diri. Dan remaja akan terus membuat kosakata baru untuk mengapresiasikan dirinya. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah penggunaan bahasa gaul ini dapat mempersulit orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya pada situasi yang mengharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul mempunyai pengaruh terhadap bahasa Indonesia karena remaja tidak dapat terlepas dari penggunaan bahasa gaul, dan juga bahasa gaul dapat mengubah struktur tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul ini merupakan ancaman serius terhadap bahasa Indonesia karena bahasa gaul ini memperlihatkan semakin buruknya kemampuan berbahasa remaja zaman sekarang. Untuk itu, kita sebagai orang Indonesia sudah seharusnya mengajarkan anak-anak kecil sedari dini dan menanamkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kita. Jika penggunaan bahasa gaul ini semakin meluas, tidak dapat dipungkiri bahwa di masa depan penggunaan bahasa Indonesia dapat tersingkiri oleh penggunaan bahasa gaul. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan tidak jelas. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.